Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam minggu ini. Walaupun dalam secara online, tetapi saya percaya bahwa kita terus diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mariati Barus dari GKMI Sempakata Medan. Sebelumnya, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus, kami berdoa kepadamu. Kami mohon Tuhan hikmat, pikiran terang dan pikiran Tuhan diberitahu kepada kami, sehingga kami boleh memiliki respon sikap yang tepat saat ini. Sejauh mana Tuhan akan bekerja, karena kami percaya itu Tuhan mengontrol segala sesuatu, baik itu sedang apa yang Kau izinkan terjadi di tengah-tengah dunia ini di mana kami ada. Karena itulah kami bersama berdoa khusus hari ini. Mohon firman-Mu menjelaskan kepada kami sikap apa yang harus kami lakukan Tuhan. Karena itu kami tunduk di hadapan-Mu dan berdoa. Lalu firman-Mu hari ini Engkau memberi terang pencerahan untuk boleh kami lakukan, untuk boleh kami pegang sebagai kekuatan yang terpercaya di sepanjang segala jalan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat bagaimana rahasianya sikap yang baik untuk lepas berjalan di tengah-tengah kesulitan dan kita melewatinya. Dari sejarah, dari pengalaman teladan hidup Daud di dalam Alkitab, kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1, 2 dan 3 saja. Sekali lagi kita akan lihat firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 2 sampai 4. 1 Raja-Raja 2 ayat 2 sampai 4. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Sudah dapat? Mari kita membaca bersama-sama Alkitab ini, firman Tuhan ini. Apa yang Daud lakukan? Apa rahasia hidupnya untuk lepas dari segala kesulitannya dan dia bisa mencapai hidup kokoh seperti yang dijanjikan Tuhan waktu dia muda sebagai raja sampai dia tua. Ini tertuang di dalam nasihat terakhirnya kepada anaknya Salomo. Sekali lagi, apa rahasia keberhasilan, kemampuan lepas dari kesulitan, bahkan bisa mencapai rencana Tuhan dari muda sampai dia tua kepada Daud? Ini bisa kita lihat dari bagaimana dia memberi nasihat terakhirnya kepada anaknya. Mari membaca bersama-sama dengan kuat. Semua kita membaca, anak-anak kita juga kita beri kesempatan membaca. Semua kita membacanya. Mari membaca bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang panah. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya kau mendukung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ya. Sebelum Daud menjadi raja, dia banyak mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Dia pernah tidak dianggap di dalam keluarganya. Dia pernah difitnah dan dikejar sehingga dia membuat pelarian sepanjang
anaknya dari Raja Saul ketika itu. Raja Daud juga setelah menjadi raja, dia banyak mengalami tantangan dalam keluarganya sendiri, bahkan tantangan dari luar secara mengglobal, menantang tantangan di dalam negaranya. Bahkan ada 2 kali lebih peristiwa secara mengglobal negaranya pernah mengalami yang namanya terjadi waktu Daud mengalami tantangan penyakit sampar. Daud pernah mengalami itu secara mengglobal, satu negara dia pernah mengalami tantangan dari penyakit sampar. Seperti akibat daripada dosa umat Israel, Allah pernah menghukum mereka dengan penyakit sampar ini. Dan bagaimana Daud bisa lepas daripada situ, dan bagaimana dia tetap benar di dalam melanjutkan menghadapi daripada seluruh tantangannya. Ini bisa kita lihat dari nasihat terakhirnya kepada anaknya Salomo. Nah, apa yang bisa diwariskan dan dinasehati oleh Daud, inilah menjadi rahasia dia. Apa yang dikatakannya kita bisa lihat, anak ini nasihatnya kepada anaknya paling kecil, itulah si Salomo ini, sehingga dia harus menasihatkan berlakulah seperti laki-laki. Ada 2 nasihat tambahan yang bisa kita lihat hari ini dalam ayat yang ketiga dan keempat. Apa rahasianya? Apa yang membuat Daud ini terpelihara, bisa kokoh, bisa menjalani hal-hal yang sulit, baik itu kesulitan tantangan yang mengglobal, baik itu tantangan dari dalam, maupun itu kadang-kadang penyakit sampar. Lihat apa yang dikatakan oleh Daud ini. Yang pertama, kita lihat dari ayat yang ketiga. Nasihat daripada Daud ini apa? Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan tetap mengikut segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Nah ini, Bapak Ibu Saudara Kristus, ini agak aneh sedikit. Untuk terpeliharanya hidup Daud, tercapainya tujuan Allah menjadi raja itu, rahasianya bukan kamu harus latihan perang, bukan. Tetapi dia bilang apa? Lakukanlah kewajibanmu dengan setia, yaitu dengan menuruti jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Ini yang menjadi rahasianya. Ini agak sedikit beda dengan konsep dunia ini ya. Kok ini ya? Nah, ini kita bisa lihat, buktikan saya kira di dalam fakta-fakta hidupnya Daud. Daud itu bukan ahli perang, bukan badannya tegak, bukan karena dia kuat, bukan karena dia jago, pernah dilatih menjadi seorang tentara ataupun panglima. Tetapi bagaimana kok bisa Daud ini berhasil mengalahkan Goliat? Lebih daripada kekuatan manusia, inilah yang kita lihat waktu Daud ini menghadapi ketantangan dan kesulitan. Dia mengalami lebih daripada apa yang dikerjakannya. Ini yang kita lihat. Waktu Daud menghadapi tantangan itu, kita melihat rupanya pertolongan dan bantuan, katakanlah bantuan bahasa lain, bantuan Tuhan lebih daripada yang dia punya. Ini rupanya dilakukan Tuhan bagi Daud. Saudara, menghadapi problem kita yang besar sekarang ini, ini juga saya kira teladan bagi kita. Pandemik daripada COVID-19 ini, kita mungkin pasti harus sudah memprotek diri ya. Semua sudah hand sanitizer. Oh, hand sanitizer mana-mana, masker.
mencuci tangan pakai deterjen dengan air yang mengalir. Kita mungkin sudah mengupayakan itu, menyemprot semua apa yang perlu disemprot dengan supaya tujuannya mematikan kuman. Kita harus mungkin semua kita sudah tahu, sudah harus lakukan itu gitu. Tetapi pernahkah kita berpikir, kalau Daud hanya mengandalkan kekuatannya berperang, sampai di mana kekuatan Daud itu? Dia orang Mesir muda, tanpa pernah diajari teori strategi perang. Tetapi karena dia melatih imannya, memegang firman Tuhan, kita melihat bagaimana itu bisa terpeliharanya dia, menang dan berhasil melalui kesulitan itu. Ada beberapa fakta kita lihat lebih daripada kekuatan yang terjadi bagi Daud karena ia mentaati firman Tuhan. Pertama sekali yang bisa kita ingat adalah waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul dan dia memiliki kesempatan sekali untuk membunuh Saul sampai berapa kali? Ada 3 kali ya. Saudara tahu bagaimana sikap Daud ini sangat mencerminkan dia memang melakukan firman Tuhan, ketentuan, ketetapan. Hormatnya Daud kepada Allah itulah yang membuat dia tidak mengulurkan tangannya untuk Saul, karena dia percaya apa? Ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Wujud hormatnya kepada Allah adalah itulah hormat yang ditunjukkan dia kepada orang-orang yang dipakai oleh Allah. Saul ini adalah orang yang diurapi Allah, maka dia tidak mau mengulurkan tangannya sebagai wujud hormatnya kepada Tuhan. Ini bukti fakta yang kita lihat dari hidup Daud, bagaimana dia memegang, mentaati, mengikuti peraturan ketetapan Allah itu di dalam hidupnya. Kedua, pernah mungkin kita bisa lihat juga, waktu itu dia dihina oleh Nabal, padahal dia sudah sangat berbuat baik bagi Nabal. Tetapi dia dihina, diusir, dan dia ingin membalas itu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Janganlah membalas. Pembalasan itu hak siapa? Hak Tuhan. Waktu dia dinasihati oleh Abigail, Daud ini dengan lembut hati, pembalasan itu dari Tuhan. Iya ya. Kita melihat hidup Daud memegang ketetapan, peraturan, perintah Tuhan di dalam hidupnya. Inilah yang melebihi pemagaran pemeliharaannya sehingga Tuhan melepaskan dia daripada segala kesesakannya. Bolehkah itu juga menjadi sikap respon kita sekarang ini? Saudara, memang Daud itu juga mengalami usaha-usaha dia menyelamatkan dirinya. Yang ketiga, kita bisa lihat dia waktu dikejar-kejar oleh Saul. Waktu itu dia di pelarian, apa yang dilakukan oleh Daud? Waktu dia di pelarian dari mulai sendiri sampai ada 400 orang pengikutnya. Siapa yang 400 orang itu? Semua yang dikejar-kejar, penjahat-penjahat yang melarikan diri, tapi bergabung dengan Daud. Jadi apa yang 400 orang itu? Semua mereka berubah hidupnya. Wah, ini luar biasa. Dengan berarti Daud kan bukan berarti diam-diam, mengajar mereka yang pengikutnya dan melihat hidupnya. Orang-orang pengikut yang 400 orang ini, waktu dia di gua-gua, sudah menjadi pengikutnya ada 400 orang. Jadi Daud sudah punya komunitas sebelum dia disahkan menjadi raja di Hebron maupun di seluruh Israel. Nah, waktu dia punya sikap seperti ini apa? Kita melihat apa yang dibilang Tuhan tadi. Ayat yang keempat apa katanya? Dan supaya Tuhan menepati, ayat yang kedua B tadi, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ini coba sekali lagi, mari kita konsentrasi sedikit lagi. Ini rupanya rahasianya. Coba lihat, Daud memang berusaha lari. Dia pernah diturunkan istrinya. Siapa istrinya? Mikal lari dari jendela. Memang dia melakukan penyelamatan dirinya, melarikan. Tapi kalau dia dicari-cari oleh satu negara, sangka rajanya, gimana tak mudahnya menangkap itu? Tapi Tuhan bagaimana?
Waktu dia hampir tertangkap di sebuah gunung, tiba-tiba ada satu orang memberitahu Raja Saul, oh kota kita diserang oleh Filistin, mari pulang. Sehingga luputlah Daud. Sehingga dia punya pengakuan apa? Tuhan adalah gunung batuku. Nah ini, kita harus melihat itu. Kita memang memprotek diri kita, tetapi pemeliharaan Tuhan jauh lebih perlu dibandingkan seluruh protek diri kita. Saudara bisa mengakses bagaimana caranya, apa yang melindungi kita dari COVID-19 ini. Oh, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak fisikal, distancing, ini segala macam. Benar, itu harus dilakukan. Tetapi di masa-masa sulit dan teladan yang diberikan oleh Daud, dia mengatakan hari ini kepada kita, kekuatan, perlindungan, pemagaran Tuhan jauh lebih kita perlukan, mencapai memelihara kita, terpeliharanya kita dari seluruh kesulitan dan masalah hidup kita. Daud sering mengalami itu. Dia pernah mau berperang dengan tidak sebanding dengan jumlah. Waktu itu Tuhan bilang apa? Besok waktu engkau mendengar bunyi gerakan di atas pohon kertal, berperanglah, karena itu Tuhan sudah berperang bagi kamu. Artinya apa? Daud memang berperang, angkat juga senjatanya. Tapi Tuhan mau bilang, kalau kau aja yang perang, seberapa kekuatanmu? Aku mau bilang, aku berperang bersama dengan engkau, sehingga engkau boleh berhasil. Saudara, penyakit sampar, siapa yang bisa tahu? Tulah. Daud pernah mengalami tulah karena Raja siapa sebelum dia? Saul. Karena Saul pernah membunuh orang Gibeon. Sedangkan waktu zamannya Joshua, dia sudah pernah bersumpah orang Gibeon gak boleh dibunuh. Tapi Saul pernah membunuh mereka sehingga mereka punya utang darah, sehingga bangsa mereka kena tulah. Daud stres sekali. Tetapi apa yang terjadi? Dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan juga menghentikan itu. Dan dia pernah juga Daud, karena Tuhan marah kepada bangsa itu, dan dia menghasut Daud supaya menghitung jumlah seluruh Israel, dan Tuhan marah gara-gara itu. Dan akhirnya terjadi juga 3 pilihan. Kau mau kalah dengan musuhmu, 3 bulan lamanya kau menjadi pelarian, atau 3 tahun kau bencana kelaparan, atau 3 hari penyakit sampar. 3 hari penyakit sampar, 70.000 orang mati bangsanya pada waktu itu. Jadi Daud sudah mengalami berbagai kesulitan, dan dia memberikan hari ini kepada anaknya, "Nakku, Raja Salomo, untuk kekokohan kerajaanmu bukan karena kekuatan, lihatlah ayahmu ini. Tetapi pemagaran Tuhan itu lebih daripada semuanya, daripada usaha kita ini. Ingat, walau dia panglima, dia menasehatkan, bukan strategi perang yang ditinggalkan, tetapi bagaimana supaya terpelihara, kokoh. Kamu harus memegang, memperhatikan, melakukan firman Tuhan ini." Yang kedua ayat 4, yuk baca bersama-sama. Yang keempat ayat 4, 2, 3, ya. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Yang kedua, nasihatnya adalah harus hidup dengan setia di hadapan Tuhan, supaya janji Tuhan bisa diterima. Kesetiaan mengikut Tuhan berarti konsekuen, konsisten mentaati Tuhan, konsisten dalam mentaati, mengikut Dia dalam segala situasi, termasuk sekarang. Saudara, kalau di sini nggak beribadah, ngantuk-ngantuk di rumah, mana ada yang tahu, ya kan? Karena di rumah yang beribadah, mana tahu-tahu. Kalau di gereja agak malulah kita. Tapi sekarang saudara di rumah, saudara mau berpakaian rapi atau tidak, ada yang lihat. Ya mungkin hanya istri, ya nggak apa-apa situ. Tapi
dunia Tuhan memberi firman Tuhan ini kepada kita, sebagaimana Dia memberi ini kepada Daud, bahwa lakukanlah ini dengan setia, termasuk dalam kondisi sekarang yang menakutkan. Iya kan, sekarang sudah adanya izin orang tak beribadah. Orang kita memang disuruh di rumah tak beribadah, kok ada anjuran, ya udah ngapain beribadah. Kuduskan hari Sabat, itu waktu aman. Waktu tak aman gak kalah menguduskan hari Sabat. Tapi saya kira orang yang tahu, dia bisa menggunakan seperti yang kita gunakan sekarang. Dia tetap bisa beribadah kepada Tuhan 2-3 orang, kita bisa beribadah. Bukan harus 100 orang, bukan harus 1000 orang. Nah, tetap beribadah, tetap mentaati Tuhan, bahkan tetap dalam segala keadaan dengan segenap apa? Segenap apa? Biasanya mengasihi Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Nah, inilah segenap apa akal ini tadi. Soalnya ini berjuang segenap akalnya dari semalam, dari kemarin. Pokoknya mengasihi Tuhan supaya saudara bisa menikmati firman Tuhan di rumah masing-masing. Inilah arti segenap. Kalau enggak, ya udah, enggak tambah kok gaji, mana ditambah yayasan gaji saya, mana saya mau ngerjain ini. Saya bukan pengurus gereja, tapi dia ada di dalam hatinya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akalmu. Maka apapun akal ini dipakai sampai kita bisa tuntas, bisa melakukan firman Tuhan. Maka janji Tuhan apa bilangnya? Engkau akan kokoh, engkau akan duduk terpelihara. Inilah sikap kita. Bapak Ibu, saya akan simpulkan. Mari buka telinga sekali lagi. Apa sikap kita di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi, yang mungkin menakutkan bukan saja bagi kita, tapi mengglobal, mendunia, Indonesia, seluruh orang pada ketakutan dan belum tahu kita sejauh mana ini. Dengan rendah hati, memang kita belum tahu. Karena itulah kita mohonkan Tuhan sikap yang tepat di hadapan Tuhan. Hari ini firman Tuhan katakan sikap kita yang harus kita lakukan ada 2 hari ini. Pertama apa? Mari melakukan ketetapan peraturan, ketentuan yang sudah dikatakan Tuhan kepada kita. Terus melakukan firman Tuhan. Yang kedua, setia kepada melakukan firman Tuhan dalam segala keadaan, situasi kita, seperti yang tertulis dalam buku Musa. Apa aplikasinya bagi kita? Kalau bagi Daud, dia sudah membuktikan itu. Dia mengaplikasikan hidupnya, dia menghormati Tuhan, tidak menjamah hamba Tuhan karena hormat kepada Tuhan, yaitu orang yang diurapi Tuhan seperti Saul. Dia tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Orang yang melihat hidupnya, memberkati 400 orang menteladani dan berubah hidupnya. Hati Tuhan berkenan kepada Daud. Hati Tuhan berkenan kepada. Ini menunjukkan sikap-sikap Daud. Praktis yang bisa kita lakukan apa? Saudara, selama di rumah apa yang saudara lakukan? Sudahkah saudara melakukan dengan segenap work from home? Ini yang dianjurkan oleh pemerintah, betul kan? Sekarang di rumah bukan berarti tidur-tidur, bukan berarti banyak istirahat, tetapi kerja dari rumah. Work from home. Work from home. Kerja dari rumah. Saudara kerja bukan berarti juga kalau nggak kerja nggak boleh makan loh. Kerja. Saudara bisa menggunakan apa saja. Saudara bisa bekerja dari rumah. Sehingga saudara bukan jadi pengangguran. Yang kedua apa? Apakah dalam selama saudara lebih banyak berdoa? Angkat tangan coba. Siapa yang sudah selama musim banyak harus di rumah ini lebih banyak sudah berdoa? Oke, puji Tuhan. Siapa yang sudah lebih banyak membaca Alkitab dari biasanya? Puji Tuhan. Oke, adakah sudah membaca firman Tuhan lebih banyak, berdoa lebih banyak, ataupun menguatkan, meneduhkan orang-orang lain dengan memposting atau membuat apa itu yang menginjili mungkin melalui media massa? Nah, ini harus kita lakukan. Atau rumah saudara sudah bersih, sehingga ada pepatah suami-suami pada betah di rumah karena tempat tidur bersih, kamar mandi bersih, dapur bersih. Wah, halaman sudah makin bersih, sawah sudah makin indah, ya kan?
Kita bisa melihat semua terjadi perubahan gara-gara ini dia. Jadi bukan berarti di rumah nongkrong, tidur, nonton, dan sebagainya. Nah, mari kita lakukan, aplikasikan sampai di mana Tuhan akan berbuat. Bertindak kita belum tahu secara jujur, tetapi waktu-waktu ke depan ini dan waktu sekarang kita bisa katakan di hadapan Tuhan, aku benar memanage waktu. Aku tetap bergantung kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Oke, katakan kepada samping kiri kanan di rumah, kan nggak mungkin sekali bisa kan kalau satu rumah. Ayo bilang sama teman samping kiri kanannya, bilang sama anaknya, ini nak ya yang harus kita bilang gitu ya. Bisa kira-kira yang pemirsa ataupun jemaat yang di rumah, mari kita aminkan firman Tuhan ini. Kita akan melakukan sebagaimana Daud lakukan, terpeliharanya dia di dalam segala zaman kesulitannya. Kokoh kerajaannya karena dia mentaati Tuhan, menghormati Tuhan, memegang, setia melakukan firman Tuhan dalam segala situasi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu menjadi terang bagi kami dalam segala keadaan kami. Hari ini kami tahu protek Tuhan jauh lebih melebihi daripada apa yang bisa kami usahakan. Bukan berarti kami tidak melakukan bagian kami, tapi lebih daripada itu pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kalaupun kami menjaga berapa selah cuma bisa kami jaga diri kami. Mata kami tidak bisa melihat virus itu. Apakah yang manakah benda, siapakah yang sudah kena, kami juga tidak bisa tahu itu kalau belum diperiksa. Tapi kami tahu Tuhan melihat. Itu sebabnya pemagaran dan pemeliharaan-Mu lebih daripada usaha kami. Sebagaimana Daud itu, rupanya kalau dia pun berhasil menjadi raja, rupanya jelas firman-Mu mengatakan pemagaran, pemberkatan, pemeliharaan Tuhan dan Tuhan membuat dia lepas dan dia bisa duduk sebagai raja yang termasyhur itu. Terima kasih, pemagaran-Mu jugalah kekuatan kami hari ini yang memprotek diri kami dari segala bahaya yang sedang mengancam bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan datang kepada. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah dilayani firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Mariati Barus. Kita mengucapkan syukur untuk pelayanannya hari ini, dan minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.